Pak Alex, Bu Sandra ingin ketemu. Sandra, suruh dia masuk. Baik, Pak. Hai, Sandra. Apa kabar? Apa kabar kamu? Baik. Sini, duduk. Kamu jahat, ih. Masa pengantin yang cari kamu? Kok aku dibilang jahat sih? Aku tuh emang belakangan ini banyak kerjaan, San. Sama dong ke Mela. Dia juga sibuk sama kuliahnya. Gimana kabar kamu? Kok kamu datang sendirian? Suamimu mana? Baik. Aku sama Andi akan berangkat ke Bali. Dia akan megang usaha papahnya di sana. Jadi sekarang dia lagi sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bagus dong kalau gitu. Tapi aku kesini bukan nagih kado loh. Aku cuma mau kasih kabar. Sandra. Kamu tuh udah punya semuanya. Kamu udah punya segala-galanya. Aku bingung apa lagi yang mesti aku kasih sama kamu. Paling aku cuma bisa ngedoain supaya kamu dan Andi selalu rukun dan cepat punya momongan. Mudah-mudahan. Alex, aku boleh minta sesuatu dari kamu? Ya, boleh. Bilang aja. Jaga Melati. Jangan sampai dia kesepian. Jaga dia selagi aku nggak ada. Tentu, San. Aku pasti akan jaga dia. Selamat malam, Pak. Hai, Indi. Sayang, makan yuk. Ya, Gimana? Beres semuanya? udah, Pak. Cuman ini, saya perlu Papa menandatangani ini. Apa lagi nih, Indi? 250 juta. Untuk apa uang sebanyak ini? Loh, kok buat apa? Dibalikan Andi dan Sandra perlu rumah dan kendaraan, Pak. Dengar, Andi. Sandra. Papa sudah memberikan sebuah perusahaan. Ingat, sebuah perusahaan untuk masa depan kamu berdua. Itu dari papanya Andi, Lusan. Dan juga itu sebagai hadiah perkawinan untuk Andi dan Sandra dari papanya Andi. Bahkan papanya Andi sudah banyak mengeluarkan uang untuk merayakan pesta pernikahan Andi dan kamu, Sandra. Mungkin untuk sebuah rumah dan sebuah mobil. Papa rasa kali ini giliran keluarganya Sandra kan untuk memberikannya. Sebagai hadiah pernikahan kalian berdua. Papa rasa itu fair kan? Sandra? Ya kan, Di? Gimana, San? Kalau enggak, Sandra tinggal di mana, Mas, sama Andi? Kalau belum punya rumah sama mobil, ngapain mertua kamu kirim kamu ke sana? Ada diskotik mah di sana yang harus Andi urus. Keterlaluan. Masa semua kita sih, Pak, yang biayain?
Apa dia tidak sanggup memberikan rumah dan mobil buat anaknya sendiri? Sudahlah, Ma. Masa soal beginian aja kita harus ribut-ribut? Sebagai orang tua Sandra, sudah sewajarnya kita ikut ambil bagian. Apakah Mama tega lihat anak kita tinggal di gubuk atau rumah kontrakan? Tapi masa kita semua sih, Pak? Apa dia nggak punya anak? Heran. Besok Papa bereskan, sayang. Bilang itu sama mertuamu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Apa nih? Cek dari mama papa saya untuk hadiah pernikahan kita. Sayang, kamu nggak perlu minta sama orang tua kamu. Kalau soal mobil dan rumah, kan nanti kita bisa cicil sendiri. Papa kamu kemarin ngomong apa? Papa memang begitu. Mestinya kamu ngerti dong. Papa kan pengusaha. Jadi segala sesuatu pasti ada hitungannya. Menurut Papa, seharusnya biaya pernikahan kita ditanggung bersama. 50% dari Papa, 50% lagi dari keluarga kamu. Jadi, Aku sudah membereskannya. Aku gunakan tabunganku untuk biaya pernikahan kita. Sini. Aku menikah dengan kamu bukan karena uang kamu. Aku sayang kamu. Dan aku ingin selalu bersama kamu. Aku mohon lain kali kata-kata Papa jangan kau selalu masukkan ke dalam hati ya. Lagian sebentar lagi kita akan punya kehidupan sendiri dan Papa nggak akan mencampuri lagi. Apalagi nih? untuk gantiin uangnya Andi mah. Kasian, dia pakai uang tabungan untuk biaya pernikahan kemarin. Maksud kamu, kita harus turut menanggung biaya pernikahan kalian? Papanya bilang gitu, kita mesti 50-50. Dia pikir kamu ini barang dagangan apa? Masa pernikahan diperhitungkan dengan untung rugi? Mama nggak usah benci Andi mah. Dia tuh tidak pernah minta apa-apa dari Sandra. Ini kemauan Sandra sendiri. Karena Sandra tahu segala sesuatu yang dia beli dari uang tabungannya, mah. Dia kan bisa minta sama bapaknya. Bapaknya kan bukan orang miskin. Bapaknya mana mau ngasih uang kalau nggak ada untungnya, mah. Sudah lama. Kita ganti saja uang tabungan si Andi itu. Sandra, ada apa sih sebenarnya? Coba kamu cerita sama Mama. Mana kalung dan anting kamu, Sandra? 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 Sandra jual, mah, buat beli tiket ke Bali. Untuk tiket pun dia minta sama kamu. Kasihan Andi, mah. Dia kebingungan waktu itu. Papanya tuh pengen cepet-cepet kita pergi ke Bali untuk ngurus diskotiknya. Tapi nggak mau ngeluarin uang sepeser pun. Keterlaluan, Sandra. Keterlaluan ini. Coba dulu kamu kawin dengan Alex. Mama yakin hal ini tidak akan terjadi, Sandra. Mama nggak usah sebut nama Alex lagi. Dia tidak pernah cinta sama Sandra, mah. Dia cuma cinta Mela. Jadi kamu menolak Alex dan menikah dengan Andi karena
Kamu pikir Alex mencintai Melati, Sandra? Iya, Ma. Mereka berdua tuh sama-sama saling cinta. Jadi Mama nggak usah kesel sama mereka lagi. Percuma, Ma. Maaf, Non. Dan Andi sudah datang jemput. Iya. Mama Sandra pulang dulu ya, Ma. Aku tak akan membiarkanmu, Melati. Akan kubuat kau sengsara seumur hidupmu. Untuk membayar perbuatanmu terhadap anakku, Sandra. Jam berapa sekarang? Nang aja, masih sore. Awat, sudah jam 5. Gue janji jemput Poppy jam 4. Alah, lu. Tenang aja, kalau tuh anak depan sama lu, dia pasti nungguin. Mau lo? Oke deh. Kalau gitu, gue pergi dulu. Mau kemana lo? Tadi dulu dong, yang kemarin udah lebih dari 1 G nih. Gimana dong? Hah? Hah? Oke lah. Simpen tuh jam. Kalau gue punya uang, gue ambil lagi. Kayaknya punya story lo sama nih jam nih. Itu pemberian adik gue. Oke lah. Melati! Melati! Mbak. Lihat Melati nggak? Non Mela belum pulang, Nyonya. Kalau dia pulang, suruh ketemu dengan saya. Iya, Nyonya. Waduh, bakal pecah perang dunia ketiga. Sorry ya, Bob. Jalanannya macet. Kamu tahu jam berapa sekarang? Pantes kamu telat. Mana kamu tahu udah berapa jam saya nunggu kamu di sini? Mana jam kamu? Hilang. Pertama, motor kamu. Kamu bilang hilang dicuri orang. Lalu kalung kamu. Terus sekarang jam kamu juga ikut hilang. Hah? Bob. 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 Ngapain kamu? Kamu jangan begitu dong. Oke. Saya memang salah. Tapi saya kan cuma telat menjemput kamu. Masa kamu mau menghukum saya?
Cuma karena terlambat. Rick, saya marah tuh karena kamu bohongin saya. Kamu kan udah janji kamu akan tinggalin minuman keras. Tapi coba tuh, kamu cium bau mulut kamu kayak apa? Rick, kalau kamu masih kayak begini terus, kamu nggak perlu lagi nemuin saya. Bob, Bobby, Bob. Sore, Tante. Mbak Umi bilang Tante cari saya. Ya, memang Tante cari kamu. Pengkhianat. Kamu lupa siapa yang membiayai pengobatan ayah kamu? Siapa yang mengurus kamu? Siapa yang memberi makan kamu setelah ayah kamu meninggal? Ada apa lagi, Tante? Kamu jangan berpura-pura. Di dalam hati kamu pasti kamu sedang menertawakan nasib Sandra, kan? Saya? Kamu kan tahu, Sandra sangat mencintai Alex. Dan kamu merayunya, kan? Sandra mengalah. Dan akhirnya kawin dengan anak lintah darat itu. Andi? Cukup! Tante tidak mau dengar kamu lagi. Gara-gara kamu, Sandra akan menderita seumur hidupnya. Kebaikan kamu balas dengan air tuba. Saya nggak ngerti. Bukannya Tante juga menyetujui perkawinan Sandra dan Andi? Kenapa harus menyalahkan saya? Diam! Kamu bisa membohongi pamanmu dan Sandra dengan mulut manismu itu. Seharusnya dari dulu Tante mengusir kamu. Keluar! Keluar kamu dari rumah ini! Keluar! Halo, Ma. Ada apa? Pak, Mama mendadak sakit, Pak. Papa bisa pulang sekarang? Sebentar lagi aku ada meeting, Ma. Masa meeting lebih penting daripada istri sendiri sih, Pak? Mama sakit nih, Pak. Baiklah. Papa segera pulang. Saya pamit, Tante. Saya datang dengan baik-baik. Saya juga akan pergi dengan baik-baik. Saya akan pamit pada Om. Bumi, buka pagar. Cari taksi buat Non Melati. Bumi, cepetan. Iya, Nya.
Siang, Mbak. Siang. Pak Yunusnya ada? Aduh, Pak Yunus baru aja jalan. Duduk dulu, Mbak. Mau minum? Saya boleh minta kertas? Oh, boleh. Silakan. Saya titip surat aja ya. Oke. Bagaimana keadaannya, Dok? Panasnya sudah turun. Suhunya normal. Sudah 2 kali saya periksa. Tapi dari tadi siang panasnya tinggi loh, Dok. Mungkin cuma stres saja, Bu. Suhu badan manusia itu kan bisa berubah-ubah. Apalagi kalau dia sedang senang atau sedih. Ya, begitulah keadaannya. Kalau begitu, saya bikin resep vitaminnya aja ya. Ya. Jangan takut, Bu. Ibu tidak apa-apa. Terima kasih, Dok. Saya permisi dulu, Pak. Baik, Dok. Selamat sore. Sore, Dok. Terima kasih. Papa kembali ke kantor dulu ya, Ma. Loh, jam begini kok masih balik ke kantor sih, Pak? Tadi kan Papa terpaksa tinggalkan rapat karena Mama telepon suruh Papa pulang. Mereka sedang menunggu Papa di sana. Ya? Kalau ada apa-apa, kan Mama bisa minta tolong sama Melati. Di mana dia? Dia pergi, Pak. Pergi. Oke. Non Popi ada, Bi. Non Popi pergi, Mas. Bibi jangan bohongin saya. Barusan saya bicara dengan Popi di telepon. Habis. Bagaimana ya, Mas ya? Tadi Non Popi itu nyuruh saya bicara begitu. Semua sudah pada kumpul? Sudah dari tadi, Pak, nunggu di ruang meeting. Baiklah, kamu boleh pulang sekarang. Pak, barusan Melati datang kemari. Kemudian dia pergi lagi. Terus dia nitipkan message ini buat Bapak. Kamu boleh pulang. Misi, Pak. Malam. Malam. Melati sudah pergi.
Pakai-pakai aja, kayak malu-malu lagi. Kamu kejam, Poppy. Kamu tidak mengerti. Saya telah kehilangan Lily. Saya tidak sanggup hidup kalau harus kehilangan kamu juga. Kenapa kamu tinggalkan saya, Pop? Kenapa kamu gak bisa mengerti saya? Ma, mana Melati? Dia pergi. Dia pergi membawa semua barang-barangnya. Dia menulis surat padaku. Pamitan. Dia pergi untuk selamanya, Ma. Papa mau menyalahkan Mama lagi? Cuma satu orang di rumah ini yang tidak suka sama dia. Memang Mama tidak suka sama dia. Sejak pertama dia tinggal di rumah ini, Mama sudah punya firasat buruk terhadap dia. Dan sekarang terbukti kan? Masa Papa tidak bisa melihat siapa sih sebenarnya Melati yang Papa banggakan? Yang Papa sayangi selama ini? Cukup. Dia pasti mengadu kan persoalan ini kepada Papa? Dia memang senang mengadu domba kita, Pak. Sekarang ceritakan dengan jujur, Ma. Apa yang Mama katakan pada dia sehingga dia memutuskan untuk pergi? Dia pulang. Mama tanya. Malah dia marah-marah, tersinggung, beres-beres, minggat. Mama tidak mengusir dia, Pak. Dia mau minggat sendiri. Kemana perginya anak itu? Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dia tidak punya rumah lagi. Mama mau periksa perhiasan Mama. Jangan-jangan dia minggat karena dia mencuri barang-barang Mama. Malam. Malam. Nomor 18 dong. Makasih. Yuk. Malam, Mbak. Malam. Ada kamar kosong? Maaf. Betul lah. Ih, iseng aja sih lo. Kamar udah penuh semua. Satu pun nggak ada. Tolong deh, Mbak. Saya udah keliling seharian. Sorry deh. Saya sih mau nolong. Cuma gimana dong? Kamar pada penuh. Din. Ya. Kamar 24 tolong kasih kopi. Hah? Kamar 24 tolong kasih kopi. Oh. Satu pun, Mbak. Tolong deh, Mbak. Saya udah keliling seharian. Udah deh, gini aja. Kamu cari tempat lain aja. Percuma, di sini juga udah penuh kok.
Gini aja deh. Kalau mau, untuk sementara, kamu tinggal di kamar saya gimana? Kebetulan sih saya tinggal di losmen ini. Cuma ya gitu, kamarnya cuma satu dan ranjangnya juga cuma satu. Gak apa-apa. Saya nggak keberatan. Tidur di lantai juga nggak apa-apa. Oke, ikut saya yuk. Ah, gua ke kamar dulu. Lu tolong jagain di sini. Jangan kemana-mana lu. Oke. Yuk. Ayo. Masuk deh. Ya begini nih kamarnya. Gak apa-apa kan? Ini sudah lebih dari cukup. Kalau saya mesti bayar, saya nggak keberatan kok, Mbak. Jangan gitu. Besok ada tamu yang check out. Biarin kamar itu kamu pakai sendiri, ya? Kamu dari mana sih? Minggat dari rumah ya? Ribut sama suami? Atau sama orang tua? Yaudah deh, duduk dulu yuk sini. Nih, kamu minum dulu. Makasih. Ngomong-ngomong kita belum kenalan loh. Saya Wida. Melati. Nama kamu bagus amat. Tapi nggak sebagus nasibnya. Namanya juga nasib, setiap orang pasti bisa berubah. Nah sekarang kamu mandi dulu, terus istirahat duluan jantung saya. Saya hari ini kerja sampai jam 11 malam. Gak apa-apa kan saya tinggal? Mbak Wida. Ya? Makasih ya. Udah ngizinin saya tinggal di sini. Nggak usah panggil saya mbak-mbak segala, panggil aja Wida. Kayaknya kita seumur loh, ya kan? Bentar ya. Biar Bapak yang angkat. Pasti dari Ricky. Ya loh. Ya. Saya sendiri. Dari mana ini? Apa? Ada apa, Pak? Siapa yang telepon, Pak? Pak! Ricky. Di mana dia, Pak? Ada apa? Ada apa, Pak? Ricky di rumah sakit. Tidak. Tidak. Ya Tuhan. Aku tidak mau kehilangan anakku lagi. Lebih baik aku mati daripada harus kehilangan anakku. Mama tenang. Lebih baik Mama siap-siap ganti pakaian. Kita segera ke rumah sakit. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak bisa menyaksikan anakku mati. Mama jangan histeris begini dong. Papa, kalau sampai terjadi apa-apa pada anakku, aku tidak pernah maafkan kamu lagi. Sejak kapan anak Bapak menderita ketergantungan obat? Ketergantungan obat bagaimana maksud dokter?
Dari hasil laboratorium, kami menyimpulkan anak Bapak menderita overdosis karena obat bius. Apa? Overdosis? Rick. Ricky. Kenapa kamu jadi begini, Nak?